Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Devi akan sharing tentang aplikasi edit video KineMaster. Dan di video kali ini akan dijelaskan tentang tools-tools dari KineMaster-nya sendiri dan juga cara menghilangkan watermark dari KineMaster. Nah, aplikasi KineMaster yang Devi gunakan saat ini yang bisa Bapak Ibu lihat di layar adalah aplikasi KineMaster yang di free download dari Play Store. Kekurangannya aplikasi KineMaster yang di-download dari Play Store ini memiliki watermark begitu. Kemudian di sini ada proyek ataupun video-video yang sudah pernah dibuat. Jadi ketika Bapak Ibu membuat atau mengedit sebuah video tetapi belum selesai atau sudah selesai mengeditnya, maka akan secara otomatis tersimpan di sini. Nah, ketika belum selesai, Bapak Ibu bisa memilih proyek atau video yang dimaksud, contohnya Untitled 36. Kemudian ingin melanjutkan mengedit, bisa diklik ini. Nah, tetapi ketika Bapak Ibu ingin membuat proyek baru ataupun video baru, maka bisa diklik ini. Setelah itu akan muncul pilihan ukurannya, disesuaikan dengan kebutuhan. Devi contoh 16 yang Devi ambil contoh 16:9. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya di sebelah kanan bisa kita lihat ada media, layer, voice, audio, dan juga yang berwarna merah berbentuk bulat ini. Tools ini fungsinya untuk mengambil gambar ataupun video secara langsung. Kemudian media ini fungsinya untuk mengimport gambar ataupun video yang ingin kita edit dari galeri. Jadi kita pilih gambar ataupun video yang ingin kita edit. Contohnya, Devi pilih ini. Kemudian diklik centang yang berada di bagian pojok kanan atas. Setelah itu, ketika diklik videonya, maka akan muncul tools-tools lainnya. Tools yang pertama ada yang berbentuk gunting. Namanya trim atau split, fungsinya untuk memotong video. Jadi misalnya bagian yang sebelah kiri dari sini, dari titik 3:13 ingin Devi potong, maka Devi pilih trim to left. Nah, jadi akan terpotong seperti ini. Kemudian ada juga trim to right. Misalnya Devi ingin memotong yang bagian kanannya dari titik 13,594. Devi coba klik. Nah, maka akan seperti ini. Kemudian jika ingin dikembalikan seperti awal, bisa diklik undo. Pilihan undo ada di sebelah pojok kiri atas ini. Dan juga pilihan redo ada di sebelah bagian bawahnya. Kemudian ada split at playhead. Split at playhead ini fungsinya untuk memotong menjadi dua. Contohnya, di detik 30, Devi akan potong menjadi 2, Devi klik. Nah, nanti videonya menjadi terbagi 2. Jangan lupa diklik centang yang berada di bagian pojok kanan atas. Setelah itu, arahkan garis yang berwarna merah ini ke bagian kotak kecil jika ingin menambahkan efek transisi. Jadi kotak kecil tadi fungsinya untuk menambahkan efek transisi. Efeknya ada banyak, bisa dipilih salah satu. Sebagai contoh, Devi pilih yang zoom out. Kemudian di sini ada pilihan angka-angka. Angka-angka ini menunjukkan durasi berapa lama transisinya berjalan. Devi pilih di angka 4 sebagai contoh. Kemudian kita coba play. Dan gas karbon dioksida yang menyebabkan air rumah kaca. Nah, jadi ada transisinya seperti itu. Kita coba undo lagi. Yang kedua, nama toolsnya adalah Pan and Zoom. Pan and Zoom ini fungsinya untuk zoom in ataupun zoom out. Misalnya, pada bagian awal dari video, Devi ingin di zoom out, sedangkan bagian akhirnya tetap seperti semula, jadi tidak di zoom out. Maka langkah yang dilakukan, kita pilih bagian awal, lalu kita zoom out. Karena bagian akhir tetap seperti semula, maka bisa langsung diklik centang bagian pojok kanan atas. Jadi ketika di play, bagian awal terzoom out, sedangkan bagian akhirnya tetap seperti semula seperti ini. Nah, gini.
Jika Bapak Ibu ingin bagian awal maupun bagian akhir sama-sama di zoom out, maka bisa langsung diklik simbol sama dengan ini, lalu klik centang. Jadi video dari awal sampai akhir itu ter-zoom out seperti ini. Selanjutnya, tools yang ketiga, ini ada audio. Audio ini fungsinya untuk memperbesar ataupun memperkecil suara, volume suara. Tools yang keempat, ada clip grafik. Clip grafik ini untuk menambahkan efek. Tools yang kelima, ada speed. Speed di sini bukan untuk mempersingkat video, tetapi lebih ke memperpendek durasi videonya. Misalnya, jika speednya Devri percepat menjadi 2 kali, maka durasi videonya juga akan berkurang. Sebaliknya, jika speednya diperlambat, maka durasi videonya juga akan bertambah. Tools yang keenam, ada reversing. Reversing ini jadi jika kita gunakan tools reversing, maka nanti akan menghasilkan video seperti video playback. Video jenis playback ini yang dimana video itu memutar dari bagian akhir ke bagian awal, jadi seperti terbalik gitu. Lanjut ke tools yang ke-7, ini ada rotate dan juga mirroring. Nah, seperti ini. Untuk rotate-nya seperti ini. Lalu ada filter. Filter ini fungsinya untuk memberikan warna pada video, jadi bisa ditambahkan warnanya atau diubah. Jika tidak ingin menggunakan filter, bisa diklik none, lalu klik centang. Lanjut, ada adjustment. Adjustment juga sama untuk memberikan efek warna, tetapi adjustment ini memberikan efek warnanya secara manual, jadi kita atur sendiri. Selanjutnya ada tools namanya EQ. EQ ini untuk memberikan efek suara, ada efek bass, hip hop, jazz, dan lain-lain. Lalu ada envelope. Envelope ini juga sama mempengaruhi suara. Nah, jadi misalnya di bagian awal ini suaranya ingin kecil, maka Devri kecilkan suaranya menjadi 15 misalnya atau 16. Lalu di detik ke 9148 Devri ingin volume suaranya ada di 100%. Maka yang dilakukan, klik terlebih dahulu lingkaran yang ada simbol plusnya ini, lalu ubah volume suaranya ke 100. Jadi di sini terlihat ada perubahan volume suara. Coba kita play. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata. Seperti itu. Lanjut. Di sini ada reverb. Reverb juga sama memberikan efek suara seperti EQ. Lalu di sini ada voice changer. Nah, voice changer ini mengubah suaranya jadi kayak suara chipmunk atau alien gitu. Jadi nada orang yang berbicaranya berbeda gitu. Lalu di sini ada apa ini? Oh iya, maaf. Di sini ada ini untuk memberikan kesan gelap di bagian pinggir-pinggirnya. Jika tidak diinginkan, tinggal diklik lagi. Nah, lalu yang terakhir ini adalah tools untuk memisahkan suara dengan videonya. Coba kita klik. Nah, jadi ini adalah suaranya, ini adalah videonya. Jika kita coba klik suaranya, ini juga sama, ada tools-tools lainnya. Misalnya ini untuk memperbesar suaranya atau memperkecil suara. Kemudian ini, jadi suara ini juga bisa di trim ya, bisa di split atau dipotong. Misalnya di bagian detik 11 sampai detik ke-17 ini tidak pengen nggak ada suaranya, maka kita bisa klik di sini,
lalu pilih trim, split at playhead, klik centang, lalu kita klik lagi audionya, klik trim, lalu split at playhead lagi. Nah, jadi kan di sini ada yang terpisah. Audio yang terpisah ini kita buang. Nah, jadi ketika durasi detik 11 sampai durasi detik 17 ini nggak ada suaranya gitu. Jadi sama yang audio juga bisa diedit-edit seperti itu. Nah, jadi selanjutnya di sini ada video yang durasinya sudah diperpendek biar lebih gampang untuk mengeditnya. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai media dan juga tools-tools yang ada pada video, audio. Selanjutnya, tools layer. Di dalam layer ini ada media juga, kemudian ada efek, overlay, text, dan handwriting. Bedanya media yang ini dengan media yang ini bisa kita lihat dan kita coba. Jika kita pilih atau import gambar atau video dari media yang barusan, maka si gambar akan berada di samping dari video ini, jadi satu layer atau satu jajaran gitu ya. Tetapi jika kita mengimport gambar atau video dari media yang terdapat pada layer, maka si gambar akan berada di layer atau jajaran yang berbeda, jadi akan berada di dalam layer pertama seperti ini. Dan ini juga bisa kita drag, kita pindahkan ke layer pertama lainnya. Nah, seperti ini. Jadi itu adalah perbedaan antara media yang terdapat di dalam layer dan juga media yang ini. Selanjutnya di dalam layer itu ada efek. Efek ini ada efek mozaik dan juga efek blur. Kemudian ada overlay, yaitu stiker-stiker bisa ditambahkan. Kemudian ada teks. Nah, di sini kita coba tambahkan teks. Teksnya ini bisa kita perbesar ukurannya ataupun perkecil. Selanjutnya, teks ini juga kita bisa ubah fontnya. Kita coba yang ini. Lalu teksnya juga bisa diperpendek durasinya, di trim atau bisa langsung di ini ya, klik yang bagian pinggirnya, kemudian tinggal digeser-geser aja. Teksnya juga bisa kita ubah warnanya dengan mengklik ini. Lalu di sini ada efek muncul seperti ini. Di sini ada efek diam dan ini juga sama, ini efek keluarnya. Lalu di sini ada opacity, ini untuk mengatur transparan dari tulisannya, misalnya tulisannya pengen transparan atau enggak gitu. Lanjut, di sini juga ada rotate dan juga mirroring. Kemudian ini blending. Blending ini hampir sama dengan opacity. Di sini ada ini text option untuk mengatur posisi ataupun jarak per karakter huruf dan lain sebagainya. Lalu ada outline, jadi ditambahkan outline, ini ditambahkan shadow, ini ditambahkan glow, efek glow, dan ini ditambahkan background pada bagian belakang tulisannya. Kalau diklik yang ini, maka menjadi full background begitu. Jadi tulisan juga sama, ada tools-toolsnya. Selanjutnya ada handwriting. Handwriting ini kita bisa tambahkan tulisan secara langsung. Bisa kita ubah warnanya, kemudian kita hapus dan lain sebagainya.
kita undo dulu. Lanjut, di sini ada voice. Voice ini jika kita ingin dubbing dan dubbingnya secara langsung, tinggal diklik start, kemudian kita langsung dubbing gitu. Nanti muncul hasil voice-nya. Lalu ada audio. Audio ini jika kita ingin menambahkan background atau voice note dan lain sebagainya. Kita coba tambahkan background. Kita klik plus ini, lalu klik centang, dan nanti muncul backsoundnya ini. Karena ini backsoundnya terlalu panjang, maka kita bisa trim atau potong di titik 15,367. Kita pilih gunting atau trim, lalu trim to right. Nah, seperti ini. Kita coba play. Nah, seperti itu. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai tools yang ada pada KineMaster, dan ini memang masih mendasar. Jadi sebenarnya tools yang ada pada KineMaster ini masih bisa dimaksimalkan fungsinya begitu. Dan karena ini mungkin durasinya sudah terlalu lama untuk penjelasan mengenai menghapus watermark dari KineMaster, Devri akan upload di video yang kedua. Terima kasih.